Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahap perkembangan prenatal dan bayi. Namun, sebelum kita memulai diskusi bersama kembali, marilah kita berdoa membaca suratul Fatihah supaya dalam diskusi kita nanti dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah tadi dapat memperlancar kita dalam berdiskusi. Kemudian izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di kelompok kami ada yang pertama yaitu ketua kelompok yaitu Mbak Anissa Dewi, kemudian ada Mbak Farah Adiba, kemudian ada Mbak Khomaria Ulfa, kemudian ada saya sendiri Bintu Evatur Rahman, kemudian ada Mas Kamaluddin Ansori. Baik, yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Anissa Dewi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan presentasi dari kelompok 7 mengenai materi tahap perkembangan prenatal dan bayi. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling kompleks segala sesuatu. Pada manusia dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik maupun psikisnya. Perkembangan manusia tidak dimulai ketika ia dilahirkan di dunia, melainkan di masa kehamilan atau masa prenatal. Kenapa sih mengetahui perkembangan prenatal anak sangat penting? Tujuannya agar para orang tua dapat mengetahui dampak apa saja yang terjadi pada fisik dan psikologi anak. Jadi, apa itu prenatal? Prenatal adalah perkembangan awal dari manusia yang dimulai dari pembuahan pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang matang akan dibuahi oleh sel sperma dan akhirnya membentuk zigot. Nah, tahapan perkembangan prenatal itu ada 3. Yang pertama, tahapan germinal. Yang kedua, tahapan embrio. Dan yang ketiga, tahapan janin. Tahapan germinal berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan. Dimulai dari masa pembuahan, sel sperma dan sel telur bersatu sehingga membentuk zigot yang kemudian membelah diri menjadi sel-sel berbentuk bulatan-bulatan kecil yang disebut bloktosis. Bloktosis yang telah tertanam secara penuh pada dinding rahim, inilah yang disebut dengan embrio. Nah, maka tahapan germinal pun berakhir. Nah, perkembangan prenatal sudah digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis, seperti Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi tetesan yang disimpan di tempat yang aman dan kokoh. Kemudian tetesan itu kami olah menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu kami olah menjadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Selanjutnya kami jadikan makhluk yang berbentuk lain dari yang lain sebelumnya. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Farah Adiba. Terima kasih Mas Bintoif. Untuk selanjutnya yaitu tahap embrio yang disebut juga embryonic stage. Nah, yang pertama dimulai dari 28 minggu setelah pembuahan. Dalam psikologi Islam disebut juga sebagai alaqah, segumpalan darah yang semakin membeku. Nah, 3 sarana penting yang membantu perkembangan struktur bayi, kantong amniotik, plasenta, dan tali pusat. Untuk yang ini, semua bagian tubuh yang penting mulai terbentuk sehingga embrio mulai dapat dikenali sebagai manusia dalam bentuk kecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahapan embrio. Nah, dari sel sperma menembus sel telur, inti sel telur. Nah, selama pembuahan, inti sel sperma melentur dengan inti sel telur. Yang kedua, 2 sel. Sekitar 36 jam setelah sel telur dibuahi, sel telur membelah sesekali menghasilkan 2 sel. Yang ketiga, kepala embrio. Setelah 4 minggu, embrio mengapung di dalam kantong berisi cairan jantung mulai berdetak dan otak mulai berkembang. Yang keempat yaitu cairan ketuban. Setelah 5 minggu, ada beberapa tonjolan yang akan berkembang menjadi tangan dan kaki. Ekor embrio pun mulai menyusut. Nah, yang kelima, tali yang memasok makanan dan oksigen dari ibu. Setelah 8 minggu ini, embrio yang kini disebut janin telah memiliki jari jemari yang mungil. Yang keenam, rahim. Setelah 28 minggu, janin berkembang sempurna, berat badan terus bertambah menjelang kelahiran. Yang ketujuh, yaitu juga rahim. Sekitar 38 minggu setelah pembuahan, kepala janin menjungkir ke bawah dan janin pun siap dilahirkan. Nah, untuk selanjutnya tahapan janin yaitu fetus stage. Dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Nah, dari ciri-ciri tersebut sebagai manusia semakin terlihat, seperti rambut dan bulu mulai tumbuh, janin pun mulai bergerak-gerak, mata mulai berkedip dan sudah mampu menghisap ibu jarinya. Nah, menurut psikologi Islam, janin yang telah berumur 4 bulan ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala serta ditentukanlah semua yang berkaitan dengan kehidupannya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan janin pada masa prenatal. Yang pertama yaitu kesehatan ibu. Penyakit yang diderita oleh seorang ibu dapat mempengaruhi perkembangan pada masa prenatal. Apalagi jika penyakit yang diderita oleh ibu merupakan penyakit yang kronis. Kemudian gizi ibu. Perkembangan janin juga sangat tergantung pada gizi yang diperoleh ibunya melalui makanan. Pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia, obat-obatan, alkohol, rokok, itu juga sangat mempengaruhi atau memberikan efek samping yang buruk kepada janin. Kemudian, keadaan dan ketegangan emosi ibu. Ketika seorang ibu hamil, kemudian mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam, terjadilah perubahan psikologis yang mampu mempengaruhi bayinya. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Khomaria Ulfa. Tahapan-tahapan perkembangan masa prakelahiran atau bayi. Tahap perkembangan bayi dibagi menjadi beberapa hal, yaitu motorik kasar seperti berjalan dan berlari, motorik halus seperti menggambar, sensorik seperti visual, mendengar, dan lain-lain, bahasa yaitu menggunakan kata, lalu kalimat, dan sosial atau emosional yaitu seperti bermain bersama, bermain atau bermain bergantian. Kesimpulan,
Perkembangan pranetal adalah perkembangan awal dari manusia, di mana masa pranetal merupakan periode yang dimulai pada saat pembuahan dan berakhir pada saat kelahiran, yang berlangsung antara 270 sampai 180 hari atau 9 bulan. Pada masa prakelahiran ini atau pranetal dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode awal atau germinal, periode embryo, dan periode fetal. Faktor yang mempengaruhi perkembangan masa pranetal diantaranya kesehatan ibu, gizi ibu, pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu, dan keadaan dan ketegangan emosional ibu. Tahap perkembangan bayi dibagi menjadi beberapa hal, yaitu motorik kasar atau berjalan dan berlari, motorik halus seperti menggambar, sensorik yaitu visual dan mendengar dan lain-lain, bahasa seperti pengucapan kata lalu kalimat, dan sosial dan emosional seperti bermain bersama dan bermain bergantian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Tentunya masih banyak kekurangan, dan apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa silahkan nanti mengajukan pertanyaan. Sekian dari kami, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.